Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darus Astia Priyangga dari kelas A Perkuliahan Permodelan Kuantitatif dengan NBI 14122000031 dan nomor absensi 17. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perhitungan AHP terhadap studi kasus hierarki penentuan prioritas untuk memilih lokasi warnet. Nah, persoalannya adalah menentukan skala prioritas pemilihan lokasi warnet menggunakan metode AHP. Nah, yang pertama adalah faktor dan kriteria ya. Pada studi kasus kali ini ada 4 buah faktor, yaitu faktor biaya, faktor fasilitas, faktor geografis, dan faktor lingkungan. Nah, dari setiap faktor ini terdapat 6 kriteria utama di setiap faktornya. Ya, contohnya faktor biaya ada biaya sewa, biaya perawatan, sampai biaya promosi pemasaran awal atau pemasaran awal. Disimbolkan dengan B1 hingga B6. Untuk faktor fasilitas juga ada 6, yaitu infrastruktur internet, lalu luas ruang kerja, hingga kebersihan dan kenyamanan area umum, dan disimbolkan dengan F1 hingga F6. Lalu untuk lokasi geografis juga ada 6, yaitu dekat dengan pusat kota, aksesibilitas, hingga akses transportasi umum, disimbolkan dengan G1 hingga G6. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan, yang kriterianya juga ada 6, yaitu tingkat polusi, stabilitas ekonomi daerah, lalu hingga koneksi dengan komunitas lokal yang disimbolkan dengan L1 hingga L6. Selanjutnya adalah ada hierarki penentuan prioritas, yang dimana di bagian atas terdapat penentuan prioritas lokasi internet dan dipisah menjadi 4 bagian ya ini, yang berisi simbol-simbol yang telah disampaikan sebelumnya. Dan di bawahnya lagi terdapat 4 faktor yang juga sudah disampaikan. Ya, B1 hingga B6 adalah faktor biaya, F1 hingga F6 adalah faktor fasilitas, G1 hingga G6 adalah faktor geografis, dan L1 hingga L6 adalah faktor lingkungan. Yang selanjutnya adalah nilai relatif preferensi. Tabel angket satu ini adalah untuk mendapatkan nilai relatif tingkat preferensi pada faktor biaya, contohnya ini, salah satu contohnya. Nah, di sini dapat dilihat terdapat skala nilai dari yang sangat lemah hingga sangat ekstrim. Lalu di sebelah kiri ada perbandingan antara kriteria utama. Yang pertama adalah B1 ke B2, yang di sini ya di cukup kuat ya, bernilai 5 ya di sini. Untuk B1 ke B3 di ekstrim yang bernilai 8, dan seterusnya hingga B6 ke B5 yang bernilai sangat kuat di sini. Nah, kemudian ini ada berikut adalah hasil matriksnya ya dari tabel sebelumnya ini, yaitu B1 ke B2 adalah 5, B1 ke B3 adalah 8, dan seterusnya ya ini. Nah, lalu untuk mendapatkan 1/5 ini adalah dengan cara menarik garis diagonal 1 ini sampai ke B6 ini, yaitu dari B1 dengan B1 yang akan selalu bernilai 1. Begitu juga dengan B2 akan bernilai 1 juga. Hingga B6 ke B6 juga akan bernilai 1. Nah, kemudian nilai inilah yang merupakan nilai kebalikan dari diagonal yang berseberangan. Semisal B2 yang di sini
yang di sini maksud saya adalah 5. Nah, seberangnya akan menjadi 1/5. Begitu juga dengan B3 ini, 8. Di seberangnya akan menjadi 1/8. Begitu. Nah, setelah ini sudah diisi semua, nah, lalu hasil semua ini akan dijumlah untuk mendapatkan nilai total kolom ini. Jadi 1 ditambah 1/5 ditambah 1/8 ditambah 1/6 ditambah 1/7 dan ditambah 1/3 akan menghasilkan 1,97. Begitu juga dengan B2 ya, yang berisi 5 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 1/5 ditambah 1/6 dan ditambah 7 akan menghasilkan 18,37. Begitu juga dengan seterusnya ya. Lalu setelah mendapatkan nilai total kolom ini, selanjutnya langkah berikutnya kita dapat melakukan perhitungan TPV untuk faktor biayanya ini. Nah, untuk mendapatkan angka 0,51 ini dan yang seterusnya ini, yaitu untuk 0,51-nya ini adalah dengan dengan cara dibagi ya, ini dibagi angka 1 ini dibagi dengan hasil akhirnya ini 1,97, nanti akan menghasilkan 0,51 di B1 dengan B1 ini. Begitu juga seterusnya juga dibagi ya, contoh 0,27 ini adalah hasil dari 1,5 dibagi 1,97 ini. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, untuk nilai total barisnya ini adalah perjumlahan dari B1 ini sebaris ini ditambahkan menjadi 2,48. Nah, untuk TPV rata-rata barisnya juga ada, ini adalah dicari average-nya ya, atau rata-rata dari satu baris ini juga maksudnya. Rata-ratanya adalah 0,41. Kemudian di ranking. Nah, dari semua yang sudah dijumlahkan ini menjadi ini, lalu dirata-ratakan. Nah, nanti ini di ranking. Dari yang terbesar hingga sampai yang terkecil. Nah, ini yang terbesar ini adalah B1 ini ya. Ya, lalu diikuti B6, kemudian yang ketiga adalah B3, lalu yang keempat adalah B2, yang kelima adalah B5, lalu yang terakhir adalah B4. Seperti itu. Nah, setelah faktor biaya, nah ini akan dilakukan hal yang sama seperti tadi. Mengulangi cara yang sama dengan faktor fasilitas maupun faktor geografis dan juga faktor lingkungan. Lakukan hal yang sama, yaitu dilihat tabel relatifnya, lalu dibuatkan tabel matriksnya, lalu setelah itu dimasukkan ke TPV ini, tabel TPV ya, lalu dijumlah ini, lalu dirata-rata dan juga terakhirnya juga di ranking juga gitu. Lalu jadi untuk hierarki penentuan prioritas berdasarkan metode AHP dalam pemilihan lokasi warnet yang tepat ialah sebagai berikut ya. Nah, yang dimana ini peringkat TPV-nya ini sudah diurutkan. Untuk kesimpulan sudah diurutkan. Nah, berdasarkan faktor dari paling pertama hingga yang paling akhir ya di sini. Nah, setiap faktornya seperti contoh pada faktor biaya ini yang paling diutamakan adalah B1 ya. B1 yang dimana adalah biaya sewa. Untuk faktor fasilitas adalah infrastruktur internet yang paling utama. Untuk geografisnya adalah dekat dengan pusat kota. Dan yang terakhir untuk lingkungannya adalah tingkat polusi. Maksudnya tingkat polusinya adalah dicari yang tingkat polusinya rendah. Maksudnya yang bagus tingkat polusinya. Seperti itu.
Ya, sekian. Baiklah kalau begitu sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.